Selamat pagi Bu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Dewa Alceter Galini, Notar 220182, kelas TD 2.15. Izin untuk menjawab soal UAS mata kuliah manajemen proyek. Soal pertama, setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif namun juga dapat memberikan manfaat positif? Jelaskan. Ya, saya setuju bahwa konflik juga dapat memberikan manfaat negatif, terutama dalam membangun hubungan dan meningkatkan kualitas hidup. Berapa manfaat positif diantaranya? Yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Yang dimana dalam proses ini orang-orang dapat belajar untuk berkomunikasi lebih efektif dan jelas dalam penyelesaian masalah. Seperti contohnya yaitu seorang pasangan suami istri yang terdapat konflik di dalam rumah tangganya terkait cara mengurus keuangan, sehingga mereka berdua dapat belajar untuk menjalin komunikasi yang lebih jelas dan lebih efektif, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan konflik terkait keuangan di keluarga mereka. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan keterbukaan. Nah, dalam konflik yang sedang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut akan lebih belajar untuk bersifat terbuka terhadap hal-hal yang mereka ingin sampaikan. Karena dalam konflik tersebut pasti terdapat perbedaan pendapat, sehingga timbullah konflik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan konflik. Nah, konflik juga dapat memberikan manfaat, yaitu di mana orang-orang dapat belajar untuk menangani konflik tersebut, seperti apa penanganannya dan dampak yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Kemudian soal kedua, berikan satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang sesuai dalam menyelesaikannya. Saya ambil dari salah satu konflik nyata yang terjadi di suatu proyek di Indonesia, yaitu sengketa tanah yang melibatkan pembangunan kawasan industri di Pulau Batam. Nah, proyek ini termasuk proyek yang besar yang menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan pembangun, yang dimana masyarakat mengklaim bahwa tanah yang digunakan tersebut merupakan warisan leluhur dari nenek moyang mereka yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Kemudian sementara dari pihak pemerintah dan perusahaan menganggap bahwa tanah tersebut sudah sah dimiliki oleh mereka berdasarkan hak guna usaha, yang dimana konflik ini dapat dilakukan manajemen atau pendekatan konflik dengan cara compromising atau dilakukan kompromi antara kedua belah pihak, yang dimana ketiga pihak tersebut melakukan negosiasi sehingga dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, pemerintahlah yang memfasilitasi antara perusahaan dengan masyarakat sehingga dapat mencapai solusi yang terbaik untuk keberlangsungan proyek. Selanjutnya, nomor 3, pada tahap yang mana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko? Berikan penjelasannya. Menurut saya, dalam siklus proyek yang paling berisiko adalah pada tahap perencanaan, di mana ada beberapa alasan yang menyebabkan tahap perencanaan tersebut sangat rentan. Yang pertama, tentunya pada tahap ini tim proyek itu harus melakukan identifikasi terhadap semua risiko yang memungkinkan terjadi pada saat proyek berlangsung. Identifikasi ini dilakukan untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, seperti bahaya-bahaya yang akan terjadi saat proyek ini berlangsung. Kemudian perlu diadakan analisis risiko pada tahap perencanaan ini.
yang dimana tim harus memikirkan seberapa mungkin masalah tersebut terjadi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kinerja, anggaran, dan ketepatan waktu dalam keberlangsungan proyek. Kemudian, jika terdapat resiko yang mungkin terjadi, kemudian dapat ditentukan apakah dampak dari resiko tersebut sangat riskan atau dapat diatasi. Kemudian dari resiko-resiko yang ada dapat dilakukan penerapan solusi, yang dimana solusi ini dapat berupa cadangan atau tindakan awal yang dilakukan sebelum proyek berlangsung. Kemudian perlu diadakan perencanaan manajemen risiko pada tahap ini, yang dimana rencana manajemen risiko ini harus efektif dan harus dibuat sejak fase ini. Karena dengan mengikuti proses manajemen risiko yang sistematis dan struktur, manajer proyek dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi pada tahap perencanaan sehingga dapat meningkatkan kesuksesan dari keseluruhan proyek tersebut. Soal nomor 4. Apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Jelaskan. Suatu proyek dapat dihentikan pengerjaannya karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat terjadi karena kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak, yang dimana pekerjaan itu sudah selesai ataupun belum, karena tidak sesuai dengan kriteria penerimaan atau tidak sesuai dengan kehendak dari user. Kemudian proyek dapat dihentikan pengerjaannya karena faktor keterlambatan, yang dimana proyek dapat dihentikan karena keterlambatan yang signifikan. Misalnya, suatu proyek direncanakan selesai dalam 30 hari, tetapi dihentikan karena keterlambatannya selama 15 hari, ataupun proyek tersebut dapat dihentikan atau dihentikan secara permanen atau dihentikan secara sementara. Kemudian proyek dapat diberhentikan karena yaitu karena adanya kelangkaan sumber daya, yang dimana pada saat itu terjadi naiknya harga-harga dari sumber daya material, yang dimana hal tersebut tidak dapat dikendalikan, sehingga menjadi alasan untuk penghentian dari proyek tersebut. Kemudian dapat terjadi karena kekurangan SDM, yang dimana proyek tersebut bisa terlambat, mungkin karena terjadinya karena pekerja dari proyek tersebut kurang memadai, sehingga terjadi keterlambatan waktu dari pengerjaan proyek tersebut. Kemudian soal nomor 5, jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Yang pertama, estimasi biaya dan penganggaran proyek tersebut adalah dua konsep dalam manajemen proyek yang saling berhubungan atau saling terkait, yang dimana perbedaan ini sangat jelas. Jika estimasi biaya tersebut merupakan proses memperkirakan total biaya akhir dari sebuah proyek, sedangkan penganggaran proyek merupakan proses menetapkan dan mengelola anggaran proyek tersebut secara realistis. Contohnya, misalnya estimasi biaya untuk proyek pembangunan jembatan mencakup biaya pembelian material, peralatan, upah pekerja, dan lain sebagainya. Hasil estimasi biaya menunjukkan bahwa proyek ini memerlukan biaya sebesar 32 juta. Sedangkan contoh penganggaran proyek, misalnya proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Gianyar
Penganggaran ini melibatkan penentuan anggaran yang realistis berdasarkan estimasi biaya yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penganggaran proyek tersebut menunjukkan bahwa proyek ini memerlukan biaya sebesar kurang lebih 40 juta. Seperti itu. Kemudian soal nomor 6. Mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek? Perencanaan proyek merupakan proses awal dalam manajemen proyek yang melibatkan penentuan tujuan, identifikasi risiko, alokasi sumber daya, dan penjadwalan. Sedangkan pengendalian proyek merupakan proses yang melibatkan pemantauan seluruh aktivitas proyek, baik itu pengelolaan perubahan, identifikasi masalah yang terjadi, kemudian pengendalian biaya, risiko, dan kualitas proyek, serta dapat dilakukan evaluasi pasca proyek berlangsung. Kemudian dalam perencanaan proyek merupakan langkah utama dalam manajemen proyek. Sedangkan untuk pengendalian proyek adalah langkah selanjutnya yang dilakukan dalam manajemen proyek, yang dimana pengendalian proyek tersebut merupakan kunci untuk memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga pengendalian proyek ini saling melengkapi antara perencanaan proyek dengan pengendalian proyek, sehingga kedua proses ini sangat penting dalam keberhasilan proyek yang sedang berlangsung. Kemudian soal nomor 7. Mengapa perlu adanya objektivitas data dalam proses pengendalian proyek? Objektivitas data sangat penting dalam proses pengendalian proyek karena memungkinkan dari tim proyek untuk membuat keputusan yang tepat, untuk mengendalikan biaya dan risiko yang terjadi, kemudian dapat memantau kualitas proyek yang sedang berlangsung, dapat melakukan evaluasi dan memastikan transparansi dari proyek tersebut. Mana contohnya dalam proyek pembangunan gedung misalnya. Dalam proyek ini, tim proyek menggunakan data objektif untuk mengukur kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Data objektif ini dapat mencakup biaya aktual, waktu pelaksanaan, kualitas proyek, yang dimana data tersebut termasuk ke dalam data objektif yang dapat memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, soal nomor 8. Mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Pengendalian proyek dianggap memegang 50% dari keberhasilan suatu proyek karena beberapa alasan yang memungkinkan manajer proyek untuk mengendalikan aktivitas proyek dengan efektif, dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian proyek dapat dilakukan secara teratur, seperti dilakukan pengelolaan perubahan, identifikasi masalah yang mungkin muncul, atau lain sebagainya. Pengendalian proyek ini dapat dilakukan seperti pengendalian biaya, pengendalian risiko, dan pengendalian dari kualitas proyek, serta dapat dilakukan evaluasi pasca proyek berlangsung. Sekian jawaban UAS mata kuliah manajemen proyek dari saya. Sekian, terima kasih.